Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu kembali pada Golden Habit Forum pada pagi hari ini, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-162. Selawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah membersamai dengan kita semua, telah hadir guru kita semua, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah akan menyampaikan atau mengulas sebuah materi dengan topik memperkuat filter suka berdebat. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik nih. Debat yang seperti apa? Nah, yang nanti akan kita coba diskusikan bersama. Kita akan amati bersama bagaimana apa-apa saja yang mungkin perlu kita cermati dari uh, poin berdebat ini, seperti itu. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaja. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habits Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah ya, sudah mencakup dari banyak tempat di Indonesia, ya, dari Papua, dari NTT, ya, dari Sulawesi. Sulawesi ini alhamdulillah dari Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Tenggara, lengkap, Kaltim, ya. Kalimantan Tengah, Jawa, Sumatera, alhamdulillah sudah terwakili. Kita bersyukur kita masih bisa atau diberikan kesempatan untuk sama-sama mengaji, insya Allah setiap Sabtu pagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, kita masih berada di bulan Muharram, ya. Dan di Sabtu yang lalu kita melakukan refleksi, ya, pergantian tahun. Dan di saat ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya, masih soal filtering dalam hal berbicara atau menjaga lisan. Nah, kita pagi ini mencoba membahas topik yang menarik ini sebenarnya, ya, berdebat. Berdebat ini sesuatu yang sering kita saksikan. Di TV ada acara debat, ya, dan ini sering kita saksikan. Kemarin ada debat capres, ya, dan lain sebagainya. Nah, mari kita mencoba membahas bagaimana Islam, ya, mengajarkan tentang debat. Nah, untuk mengawali, ya, saya mohon izin untuk share screen.
Dan insya Allah nanti para kiai, bapak sekalian akan melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Ya, judulnya memperkuat filter suka berdebat. Ya. Nah, ini suka berdebat ini harus difilter sehingga apa? Sehingga kita tidak menjadi orang yang suka berdebat. Ya. Apakah debat itu negatif? Ya, mari kita lihat. Nah, mungkin ini sebagai pengantar, apa itu debat? Ini saya mencoba searching di Wikipedia, memberikan definisi tentang debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perseorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan atau perbedaan. Ini definisi yang diberikan oleh Wikipedia. Nah, di dalam khasanah keislaman, setidaknya ada term pengertian tentang debat. Ya, ya ini apa yang disebut dengan mirok, ya, jadal, dan khusumah. Mari kita lihat apa itu mirok. Ya. Ini saya ambilkan dari kitab adab. Ya. Mirok adalah setiap bantahan atas ucapan orang lain dengan cara menampakkan baik pada kalimat, makna, atau maksudnya untuk menunjukkan keunggulan dirinya. Jadi mirok itu lebih ke arah menunjukkan bahwa dirinya lah yang unggul, orang lain tidak unggul, ya. Orang lain salah. Yang benar adalah dirinya. Jadi semangatnya adalah untuk mempertahankan pendapatnya. Bahwa pendapatnya itu yang paling benar, pendapatnya orang lain itu tidak benar. Ini mirok. Nah, jadal itu menyebutkan kelemahan pendapat orang lain dalam rangka mengukuhkan pendapatnya sendiri. Membungkam lawan bicara dengan menunjukkan kesalahan ucapannya dan menisbatkan kebodohan kepadanya. Nah, jadi ya tetap hampir sama dengan mirok tadi ya. Jadi ini lebih ke arah menunjukkan keunggulan dirinya, orang lain itu tidak sebaik dirinya. Ya. Menisbatkan kebodohan pada orang lain. Nah, khusumah ini ucapan yang keras demi mendapatkan harta atau hak. Ya. Ini yang saya ambilkan dari kitab adab. Ya. Nah, contoh ya, mira. Ya. Misalnya kritik atas kalimat yang disampaikan oleh lawan bicara. Ngomong, mbok jangan muter-muter seperti benang ruwet. Ya, itu apa, bahwa kalimat lawan bicara kita anggap kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya. Jika ngomong jangan muter-muter seperti benang ruwet. Jadi kalimat-kalimat yang disusun oleh lawan bicara kita adalah kalimat-kalimat yang tidak bermutu. Ya. Atau bantahan atas makna argumentasi yang disampaikan. Argumentasinya salah. Apa yang Anda katakan salah, tidak sesuai dengan fakta yang saya ketahui. Jadi langsung memvonis ya, yang disampaikan orang lain itu salah. Atau bantahan atas maksudnya. Yang Anda katakan memang benar, tetapi apa maksud sesungguhnya di balik perkataan Anda? Saya curiga ada maksud-maksud tersembunyi di balik perkataan Anda. Ini intinya adalah Miro ini menganggap lawan bicara kita itu ya kurang bermutu.
Nah, bagaimana Quran mengajarkan tentang Mira ini? Ini kalau kita membaca Quran surah Al-Kahfi ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Wala tastafti fihim minhum ahada. Karena itu janganlah kamu melakukan mirok tentang hal mereka, kecuali mirok yang lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, ini Ashabul Kahfi, ya, kepada seorang pun di antara mereka. Jadi mirok, ya, ini sesuatu yang dianggap negatif. Nah, hadis-hadis ya dari Rasulullah ini yang menyebut tentang debat ini sebenarnya cukup banyak. Saya kutipkan beberapa. Ini dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bika isman alla tazala mukhasiman. Engkau akan mendapatkan dosa selama engkau suka berdebat. Khusumah tadi. Suka berdebat itu menimbulkan apa? Menimbulkan dosa. Engkau akan mendapatkan dosa selama engkau suka berdebat. Hadis yang lain dari Abi Umamah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala. Summa tala hadhil ayah bal hum qaumun khasimun. Rasulullah bersabda, tidak akan tersesat suatu kaum setelah petunjuk selama mereka masih tetap di atasnya, kecuali orang-orang yang senang berdebat. Kemudian beliau membaca ayat ini, tetapi mereka itu adalah kaum yang senang berdebat. Ada di dalam kitab Ibnu Majah. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minul abdu al imanu kullahu hatta yatrukal kadhiba fil muzahati wa yatrukal mira'a wa ingkana shadiqan. Seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan sepenuhnya hingga ia meninggalkan berbohong ketika sedang bergurau dan meninggalkan berdebat meski ia benar. Jadi meskipun benar, tapi senang berdebat ini termasuk hal-hal yang tidak disukai Rasulullah. Ketika adu argumentasi, apalagi sampai debat kusir, ya, meskipun kita itu pada posisi benar, ya, melakukan debat ini termasuk sesuatu yang kurang disukai. Nah, yang pertama, berbohong ketika bergurau, ini kita sering menyaksikan ini ya, acara-acara lawa atau stand up komedi. Nah, mereka menimbulkan tawa dengan apa? Dengan kebohongan-kebohongan yang disampaikan dalam narasinya. Nah, ini seakan-akan sudah dianggap biasa kalau untuk lawaan itu harus bohong. Nah, ini padahal sesuatu yang serius ya, serius. Meninggalkan berbohong ketika sedang bergurau dan meninggalkan berdebat meski ia benar. Ini ada di dalam kitab Ahmad atau hadis riwayat Ahmad. Ya. Nah, sehingga dalam konteks bahasan kita sebelumnya, bagaimana posisi meninggalkan miro atau debat ini, ya, maka
tuntunan Allah, ya, larangan Allah dan Rasul-Nya tentang suka berdebat, ini hendaknya kita jadikan pedoman. Itulah kehidupan tauhid kita, menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting di dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Ini Allah tidak suka orang yang suka berdebat. Nabi kita juga menuntunkan tidak suka orang yang suka berdebat. Nah, dari situ keyakinan itu mesti kita jadikan menjadi konstruksi batin kita berupa mekanisme ketundukan kepada Allah. Allah tidak suka debat, Rasul tidak suka debat, maka kita jadikan sebagai mekanisme batin kita, sehingga kita juga tidak suka berdebat. Ikhlas menfiltrasi keinginan berdebat. Jadi hanya keinginan-keinginan yang kuat untuk selalu memberikan argumentasi kepada lawan bicara bahwa pendapat kita yang lebih baik. Nah, ini mesti kita tahan sehingga kita tidak menjadi suka berdebat. Ya. Nah, sehingga aktualisasinya kita menjadi orang yang tidak suka berdebat. Ini bahwa filtrasi berdebat sesungguhnya ini merupakan aktualisasi dari keyakinan tauhid kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ternyata hikmah dari hikmah meninggalkan debat ini luar biasa. Dale Carnegie, ya, yang menulis buku yang sangat bestseller di dunia, ya, dan kita bisa dapatkan di toko-toko buku besar di Indonesia, itu di mana-mana kita bisa ketemu, ya. How to Win Friends and Influence People. Bagaimana bisa memenangkan pertemanan, ya, teman-teman, dan punya pengaruh terhadap orang. Ya. Ini beberapa yang disampaikan oleh Dale Carnegie di dalam bukunya itu. Anda tidak bisa menang dalam sebuah debat. Sebab jikalau kalah, Anda jelas kalah. Tetapi jika menang, Anda juga kalah. Mengapa demikian? Ini kata Dale Carnegie, apabila berhasil mematahkan semua argumentasi lawan bicara dengan telak, Anda tentu merasa menang. Tetapi bagaimana dengan lawan bicara Anda? Argumentasi yang telah mematahkan pendapat lawan bicara tentu akan menjadikannya merasa rendah, harga dirinya tercabik-cabik, dan tentunya ia akan membenci kemenangan Anda. Sehingga kita sulit mempertahankan persahabatan yang tulus. Ya. Ketika kita bisa memenangkan sebuah perdebatan. Ya. Oleh sebab itu, satu-satunya cara
memperoleh manfaat sepenuhnya dari perdebatan adalah menghindarinya. Ini Dale Carnegie, dan bukunya itu termasuk buku yang fenomenal, ya. Pengaruhnya di dunia luar biasa. Beliau menyarankan kita menghindari suka berdebat. Nah, dalam konteks keimanan, ya, tadi Rasulullah juga menyatakan bahwa suka berdebat itu indikator imannya kurang kuat. Ya. Orang beriman itu pandai melihat kelebihan dan kebaikan orang lain. Pandai melihat kelemahan dirinya sendiri dan kurang pandai dalam melihat kekurangan dan juga kesalahan orang lain. Jadi kita lebih fokus pada kekurangan diri sendiri, ya, melihat kelebihan orang lain, dan kita kurang pandai melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Nah, debat semangatnya adalah melihat kelebihan diri sendiri, ya, dan melihat kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan untuk apa? Untuk melemahkan argumentasi orang lain. Jadi semangatnya adalah semangat melihat kekurangan orang lain. Nah, padahal bagi seorang mukmin itu kita harus lebih disibukkan untuk melihat kekurangan diri sendiri dibandingkan kekurangan orang lain. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang disibukkan untuk melihat kekurangan dirinya dibandingkan melihat kekurangan aib orang lain. Nah, sementara orang yang lemah iman memiliki kemampuan tinggi melihat kesalahan orang lain. Jadi kuman di seberang lautan kelihatan, ya, gajah di pelupuk patah ya, nggak kelihatan. Selain itu, ya, juga suka mengomentari dan mengkritik atas kesalahan tersebut. Kemampuan untuk melihat kesalahan orang lain, ya, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah imannya, apalagi itu nanti dijadikan komoditas untuk cerita, untuk membantai, untuk membuli, dan lain sebagainya, dengan melihat kelemahan orang lain itu. Padahal yang diajarkan kepada kita, kalau kita melihat aib orang lain, maka kita harus tutupi, jangan kita bongkar. Ya. Supaya apa? Supaya Allah juga berkenan menutupi aib kita. Kalau kita suka membongkar aib orang lain, maka Allah akan membongkar juga aib kita. Bagi orang yang membongkar aib orang lain itu sama saja mengundang. Ya, mengundang orang lain juga membongkar aib kita. Nah, ini hadis yang menurut saya sangat menarik dari Anas bin Malik. Ya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarokal kadhiba wa huwa batilun bunyalahu fi robatil jannah wa man tarokal mira wa huwa muhiqqun bunyalahu fi wasatiha wa man hassana khuluqahu bunyalahu fi a'laha." Barang siapa yang meninggalkan berbohong, berbohong itu merupakan kebatilan, maka akan dibangunkan untuknya rumah di sekitar surga. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, sedang dia berhak untuk berdebat, artinya pada posisi yang benar,
maka akan dibangunkan untuknya rumah di tengah surga. Dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, maka akan dibangunkan rumah untuknya di bagian yang paling atas. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ternyata suka membantah pendapat orang itu sesuatu yang kurang disukai. Ini beberapa hadis dan ayat-ayat ya, menunjukkan bahwa berbantah-bantahan itu merupakan amalia perbuatan yang tidak disukai. Dan mungkin kita kalau setiap ngomong itu dibantah, kita juga kesel gitu ya. Setiap omongan kita dibantah, setiap omongan dibantah orang lain ya. Ini akan menimbulkan kekesalan. Maka sebenarnya saya memahami ini bagian membangun sinergi harmoni sehingga hubungan antar manusia itu akan menjadi hubungan yang indah. Mohon perkenan Bapak-bapak, Ibu-ibu memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang masalah ini. Ya. Ada Kiai Mustain, ada Ustadz Syarif, ada Prof. Partino, ya, ada Ustadz Nana, ada Ustadz Sairi, dan lain-lain. Ya. Nah, mohon berkenan nanti bisa memperluas pemahaman tentang masalah ini. Karena debat ini sudah ada di ranah publik hari-hari, kita bisa melihat di TV itu isinya debat tentang masalah-masalah, ya saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Demikian sebagai pengantar, terima kasih atas segala perhatiannya dan Allahikum ajmain. Nasr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.